Berikutnya kita berbincang dengan Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR dari fraksi P3, Arsul Sani, seputar bagaimana solusi yang diberikan anggota Dewan atau Wakil Rakyat ke pemerintah supaya kaburnya napi ini tidak kembali terjadi. Pak Arsul, selamat petang dengan Riko. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsul, baru kita ngobrol di Kompas Petang kemarin soal napi yang kabur di Riau. Sekarang kejadian lagi. Ya, ini kalau soal lapas ini adalah permasalahan yang kita sama-sama sudah tahu, DPR sudah tahu akar masalahnya, pemerintah apalagi ya, tetapi persoalannya adalah upaya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang melekat pada lapas itu terkendala oleh beberapa faktor. Apa itu, ya. Pak? Yang faktornya itu juga faktor-faktor yang klasik ya. Yang pertama tentu adalah keterbatasan anggaran yang bisa disediakan oleh pemerintah. Yang kedua itu adalah keterbatasan sumber daya manusia di lapas itu sendiri. Dalam hal ini pegawai dan staf dari jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian juga ada faktor-faktor lain yang bisa ditambahkan seperti kebijakan penegakan hukum kita yang semuanya masih berorientasi pada pemenjaraan, mengirim pelaku tindak pidana ke lapas. Saya kira itu akar-akarnya yang sekali lagi sudah sama-sama kita ketahui. Tetapi belum jelas jalan keluarnya. Pak Arsul, di Jambi ini juga kan masalah kapasitas. Tadi Anda juga mengatakan apa-apa dilempar ke lembaga permasyarakatan dan lain-lain. Masalah itu juga berkaitan atau beririsan dengan fasilitas. Sekarang kalau dari data kan jumlahnya juga rentan bertambah. Apa yang direkomendasikan oleh DPR supaya ya nggak kejadian lagi? Karena rasa aman warga tentu terancam, Pak, ketika ada napi yang kabur. Ya. Jadi DPR telah menyampaikan kepada pemerintah, tentu tidak hanya kepada jajaran Kemenkumham yang membawai lapas saja, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Contoh misalnya Komisi 3 DPR menyampaikan kepada jajaran Polri dan juga BNN, Badan Narkotika Nasional, selaku penegak hukum di bidang pemberantasan narkotika dan psikotropika ya. Karena kan lebih dari 50% warga binaan pemasyarakatan atau napi kita itu berasal dari kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika. Nah, di dalam undang-undang narkotika dan psikotropika kita itu sebetulnya di sana ditegaskan bahwa kalau penyalahguna murni, artinya orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika itu bukan pengedar, ya, maka harusnya yang dilakukan adalah proses rehabilitasi. Jadi kalaupun ada proses hukum, berakhirnya bukan di penjara, bukan di LP, tetapi direhabilitasi. Nah, ini yang belum secara konsisten saya kira dilaksanakan karena masih ada standar-standar yang belum jelas. Ada yang rehabilitasi, tapi ada yang tetap proses hukum. Pak Arsul, tadi Anda juga mengatakan soal anggaran. Memangnya sekecil itu, Pak, anggarannya untuk lapas? Bukankah sempat ditambah kalau tidak salah anggarannya ya? Memang pada APBNP tahun 2016 ya, kalau tidak salah di catatan saya itu Kementerian Hukum dan HAM untuk pemasyarakatan itu mendapatkan tambahan anggaran 700 miliar ya. Tetapi saya kira kalaupun anggaran itu dipergunakan untuk membangun lapas, Anda bisa bayangkan membangun satu lapas dengan kapasitas 750 sampai 1.000 orang itu butuh paling tidak 150 miliar. Ya. Sementara pertumbuhan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan itu jauh lebih tinggi. Menteri Hukum dan HAM itu melaporkan kepada Komisi 3 DPR
dalam 3 bulan pertama tahun 2017 ini terdapat pertambahan narapidana lebih dari 20.000, sekitar 22.000. Sementara pertambahan kapasitas lapas tidak lebih dari 2.000. Nah, kalau sudah begitu gimana dong Pak solusinya? Yang menurut saya memang solusinya itu tadi harus terintegrasi. Pertama, penegakan hukum kita tidak semua berorientasi mengirim orang ke lapas. Yang kedua, sistem hukum pidana kita yang terkait dengan sentencing policy atau kebijakan pemidanaan itu juga tidak kemudian membuat hakim harus memutuskan hukuman itu dengan pidana penjara. Karena itulah misalnya di RKUHP sekarang diintroduksi pidana kerja sosial, kemudian diperdalam pidana denda dan lain sebagainya. Baik Pak Arso Sani, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.